Hai guys, gue Aryo Pratomo dan ini adalah video tahunan kita membandingkan Redmi Note. Kali ini adalah Redmi Note 10 dan Note 10 Pro. Yuk! Oke, jadi 2 tahun berturut-turut gue bikin video perbandingan antara Redmi Note 8 dan 8 Pro, dan juga ada lagi video tentang Redmi Note 9 dan 9 Pro. Sekarang waktunya, karena mereka baru meluncurkan kemarin ini, waktunya kita membandingkan Redmi Note 10 dan Note 10 Pro. Secara desain, perbedaan signifikan pertama adalah bahannya atau back casingnya. Back casingnya ini, kalau yang 10 itu menggunakan bahan yang bersifat shiny gitu. Jadi kalau kita lihat sangat-sangat terlihat seperti mengkilat dan sangat fingerprint magnet. Sedangkan yang satunya, yang Note 10 Pro itu menggunakan bahan yang lebih doff. Jadi secara look and feel gue lebih suka yang Note 10 Pro karena kebanyakan flagship sekarang pun menggunakan bahan yang agak doff, nggak begitu shiny lagi. Perbandingan dari desain yang kedua adalah kalau misalnya kita berangkat dari video kemarin yang Note 9, kamera-kameranya terletak tuh di tengah-tengah, di belakang. Tapi sekarang semua bergeser ke pinggir dan semua lebih mirip. Artinya Note 10 dan Note 10 Pro lumayan mirip nih. Jadi kalau kita lihat belakangnya, yang utama ada di atas, terus ada dua kecil di bawahnya dua, dan ada satu lagi di bawahnya. Dan bahkan di list sebelah kanannya penempatan flashnya cuma sedikit berbeda dengan ada tulisan yang sama, Ultra Premium. Kita belum ngomongin spek kameranya, tapi dari penempatan atau desain kameranya kira-kira hampir sama. Yang paling membedakan adalah levelingnya. Jadi yang Note 10 Pro itu ada 2 level, sedangkan yang Note 10 itu kayak rata, satu level tertutup gitu. 2 level ini kesannya lebih berkelas karena lebih kayak menyampaikan kompleksitasnya seolah-olah. Tapi kerugiannya menurut gue adalah di saat kita menaruhnya di meja, di surface yang flat, kita gunakan. Jadi agak nggak rata gitu karena levelnya itu tinggi sekali jadi dengan 2 level itu. Sedangkan yang Note 10 itu nyaman aja sih, masih sedikit lebih nyaman. Nah, gunanya adalah menggunakan casing yang diberikan termasuk dari pembeliannya, dan itu sesudah pakai itu agak lebih rata, enak digunakan. Oke, jadi kalau kita ngomongin desainnya, masih ada sedikit yang membedakan antara Note 10 dan Note 10 Pro. Hal-hal kecil seperti peletakan audio jack 3.5 mm-nya, kalau Note 10 itu ada di bawah, sedangkan Note 10 Pro ada di bagian atasnya. Terus juga perbedaan dimensinya tipis banget, sedikit lebih besar Note 10 Pro. Jadi akibatnya secara dimensi dan berat pun Note 10 Pro sedikit lebih berat. Dan ada perbedaan satu lagi adalah penulisan Ultra Premium di bagian kameranya. Yang satu nyambung, yang satu kayak agak dipisah. Tapi itu perbedaan kecil lah, preference aja. Oke, kalau kita ngomong performance, mungkin ada sedikit perbedaan. Jadi kalau misalnya Note 10 ini menggunakan, gue yang pegang sekarang ini adalah 4GB dengan RAM 128, tapi prosesornya adalah Snapdragon 678. Sedangkan yang Note 10 Pro menggunakan Snapdragon 732G dengan RAM yang 8GB dan ROM 128. Jadi secara prosesor itu udah beda level. Jadi kelas 6 dengan kelas 7 satu, dan sudah ada buntut G-nya. Dan juga terakhir RAM-nya sendiri berbeda 2 kali lipatnya lebih banyak yang ada di Note 10 Pro. Bagi gue yang orang yang gak sabaran mungkin agak kerasa bedanya antara Note 10 dan Note 10 Pro. Jadi kalau misalnya memang performance adalah salah satu faktor untuk membeli sebuah smartphone, misalnya kayak gue orang yang gak sabaran, Note 10 Pro udah jauh jelas lebih baik dipilih di sini. Untuk main gaming pun kerasa banget, makin kerasa beratnya karena ya memang performance dari prosesor dan RAM-nya agak jauh. Tapi ada satu hal lagi yang bikin performance-nya itu kerasa sedikit berbeda. Yes, display. Display itu sedikit banyak ngaruh ke kecepatan. Redmi atau Xiaomi boleh bangga dengan adanya mereka berdua ini. Sekarang layarnya sudah AMOLED. Artinya warnanya oke banget, keterangannya juga oke banget. Jadi boleh dibilang itu suatu peningkatan dari Redmi sebelumnya. Ukurannya, perbedaannya mungkin sedikit banget ukuran layarnya ya. Tapi yang signifikan adalah, yang juga ngaruh ke performance adalah refresh rate. Redmi Note 10 refresh rate-nya masih standar di 60Hz, sedangkan Redmi Note 10 Pro di 120Hz. Dan ini kelihatan di settingannya emang nggak kelihatan bisa diubah untuk di Note 10 ini, tapi di Note 10 Pro bisa diubah. Nah itu ngaruh ke rasa smoothness, apalagi juga di saat main game.
dalam tanda kurung tergantung gamenya juga. Nah ini bagi gue ada sedikit gunanya, ada sedikit perbedaan. Sekali lagi kalau kita ngomongin displaynya, tambahan ya mungkin perbedaannya ada lagi selain ukuran, selain tadi refresh rate-nya, tapi di Note 10 menggunakan Gorilla Glass 3, sedangkan di Note 10 Pro menggunakan Gorilla Glass 5. Dan keterangannya, tingkat keterangannya beda sekitar 100 nits. Itu ngaruh apa enggak? Itu ngaruh tipis-tipis, terutama untuk yang mungkin lebih beresiko untuk menjatuhkan smartphone-nya. Gorilla Glass 5 mungkin lebih aman. So, itu perbedaannya di display. Terakhir nih, kamera. Kamera adalah faktor penting juga untuk pembelian di sini antara Note 10 dan Note 10 Pro. Jadi, kalau tadi kita udah bahas letak-letaknya hampir sama, tapi spesifikasinya ada sedikit berbeda. Yang paling pengaruh adalah kamera utamanya. Kamera utama dari Note 10 itu ya lumayan di bawah dari Note 10 Pro. Yang Note 10 itu hanya menggunakan 48 megapiksel, bukan 64, bukan 108, tapi 48. Sedangkan Note 10 Pro menggunakan yang 108. Selain itu, spesifikasi makro lensnya juga berbeda. Ada 2 megapiksel untuk di Note 10 dan 5 megapiksel untuk di Note 10 Pro. Nah, menurut gue 2 kali lipat lebih bahkan. Makro yang 2 megapiksel bagi gue sih hampir ya ada gunanya lah ditaruh di situ. Mendingan pakai buat, nggak tahu deh, resource-nya dipakai buat yang lain. Tambahannya, untuk di kamera depannya atau selfie-nya juga ada perbedaan sedikit. Note 10 itu 13 megapiksel dan Note 10 Pro itu 16 megapiksel. Tapi gue kalau ngomongin spek di sini mungkin debatable ya. Sebenarnya nggak debatable. Yang lebih debatable adalah kalau kita lihat hasilnya berikut ini. Bagi gue perbedaan itu cukup kerasa, cukup lebih kerasa real atau warna-warnanya lebih real, nggak lebih made up as in digitally, manipulated. Lebih suka gue di Note 10 Pro, kerasa banget bedanya. Jadi apalagi misalnya kita ngomongin makro pun 2 megapiksel tuh hampir nggak penting deh ada di situ menurut gue. Jadi kamera kalau itu jadi faktor penting lagi, ini patut banget dipertimbangkan. Note 10 Pro jauh lebih baik daripada Note 10. Sisanya sebenarnya nggak ada signifikan banget sih, karena kalau kemarin ngomongin Redmi Note 9 itu ada perbedaan di baterainya atau chargingnya. Sedangkan sekarang udah sama-sama menggunakan 33 watt dan dengan ukuran baterai yang tipis-tipis hampir sama. Jadi fast chargingnya udah bagus banget ada di dua-duanya sekarang. Terus ini sama-sama IP53 itu juga ngebantu. Terus ada fingerprint recognition di bagian tombolnya, tombol powernya, dan sisanya menurut gue yang mana yang harus dipilih. Pertama-tama yang perbedaan terakhir yang paling penting sebenarnya adalah harganya. Harganya beda sekitar 1,1 juta. Anggapannya kalau gue 1,1 juta itu perbedaan di mana? Bagi gue dua hal signifikan adalah kamera dan performance, dan itu perbedaannya kerasa banget. Nah, perbedaan ini worth 1,1 juta nggak menurut kalian? Seharga segitu nggak? Kalau misalnya mau dibagi 2, 500, it's worth it, then you upgrade. Lo naik ke Redmi Note 10 Pro, dan itu juga masih tergantung kebutuhan, tergantung budget kalian. Tapi overall Redmi Note 10 itu udah suatu signifikan naik dengan baterainya, dengan chargingnya, dengan layar AMOLED, kamera yang juga upgrade. Sebenarnya Note 10 juga cukup bagus. Tapi balik lagi, kalau kamera dan performance itu penting buat kalian, Note 10 Pro jawabannya. So, gimana menurut kalian? Tinggal tulis aja di bawah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ingat, jangan maksain belinya. Sampai ketemu. Bye. Be nice.